أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أما بعد. Alhamdulillah, pujian dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maksimal khutbah 10 menit. Ini tulisannya. Jumat ya? Jumat, oh iya. Kalau di WA saya tadi dilebihin 2 menit, maksimal 12 menit Ustaz katanya. Mukaddimahnya sudah 2 menit aja ini. Ya. Jadi mohon maaf kalau nanti ternyata tidak sesuai ya. Ya, baik, jamaah sekalian nanti muliakan Allah. Ya, para mu'takifin, ya mu'takifat yang iktikafnya masih di Al-Husna. Ya, saat sebagian saudara kita sudah iktikafnya di Tol Cipali ya. Nah, sebagiannya. Ya, ada yang kapal feri malam ini. Ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita bisa tuai kesuksesan di mata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, satu ketika kaum muslimin berperang berhadapan dengan pasukan Romawi. Dan kebiasaan peperangan zaman dulu itu dimulai biasanya dengan perang tanding. Ya, untuk unjuk kekuatan dan juga untuk uji kekuatan. Dan biasanya yang dipilih adalah kesatria terbaiknya. Ya. Maka keluarlah 3 kesatria terbaiknya pasukan Romawi. 3 kesatria terbaik. Bukan kaleng-kaleng kalau kata anak zaman sekarang. Ini orang-orang hebat semua. Kemudian dari barisan kaum muslimin muncullah 1 orang. Keluarlah 1 orang yang wajahnya ditutup dengan kain sorban. Jadi wajahnya tertutup, tidak ketahuan siapa identitasnya. Dan biasanya model peperangannya itu, perang tandingnya adalah siapa yang dia menang, dia akan tetap bertahan. Ya. Sampai siapa yang 3 orangnya mati duluan semua, dia yang kalah dalam perang tanding itu. Maka dimulailah perang tanding yang pertama. Subhanallah, duel yang begitu sengit yang berakhir pada kematian kesatria Romawi tadi. 1 matinya. Maka majulah kesatria terbaik yang keduanya. Dan masih dihadapi oleh prajurit yang sama. Yang wajahnya tertutup dengan kain sorban tadi. Terjadi duel yang juga sengit, yang lagi-lagi berakhir pada kematian kesatria dari Romawi. Sudah berapa yang mati, Pak? 2. Ya. Kalau cerita cepat ya. Padahal itu perangnya lama itu. Enggak tiba-tiba mati ya. Kemudian majulah kesatria yang ketiga. Dan lagi-lagi masih dihadapi oleh prajurit yang sama. Sang kesatria yang bertutup wajahnya dengan kain sorban. Terjadi duel yang juga sangat sengit yang berakhir dengan akhir yang sama, yaitu kematian dari kesatria terbaiknya pasukan Romawi. 3 orang pasukan terbaik mereka mati di tangan 1 prajurit terbaik kaum muslimin saat itu yang wajahnya tertutup dengan kain sorban. Siapa kira-kira identitas di balik kain sorban tersebut? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab lebaran duluan, besok nggak apa-apa. Ya. Ini jarang-jarang tarawih ada door prize kan? Jarang-jarang. Ada yang bisa jawab? Bayangan kita adalah sosok tokoh-tokoh besar, panglima-panglima hebat. Sebutlah
Umar bin Khattab misalnya, sebutlah Khalid bin Walid misalnya, sebutlah Ali bin Abi Thalib misalnya, sebutlah Zubair bin Awam, ya, sosok yang sangat tangguh dalam peperangan, yang tidak pernah ada luka sama sekali di bagian depan badannya, kecuali hanya 3 bekas tombak yang menancap di punggungnya, sebagai tanda yang bisa melukai beliau hanya dari arah belakang. Siapapun yang ada di depan, tidak ada yang pernah bisa menang lawan beliau. Mungkin sebut diantaranya adalah Talha bin Ubaidillah, yang dalam perang Uhud disebut sebagai Asy-Syahidul Hayy, orang yang sudah diduga mati syahid ternyata masih hidup, karena sudah berlumuran darah luar biasa. Satu jarinya putus menangkis anak panah yang menyasar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebutlah nama Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perang Qadisiyah, yang dulu sahabat Nabi tidak pernah menduga akan melawan gajah-gajah besar. Sebutlah nama di balik itu adalah Ja'far bin Abu Thalib misalnya. Sebutlah Abdullah bin Rawahah, sebutlah Zaid bin Harithah, semua panglima terbaik. Tapi semua itu salah. Ya. Ternyata dugaan kita adalah salah. Dia adalah seorang ahli ilmu, pakar hadis, pakar tasawuf, pakar fikih, bergelar as-safar, dari kata safar yang suka melakukan perjalanan. Aktivitasnya adalah tidak betah di rumah, kemana-mana pergi terus kerjanya, dan aktivitas perjalanannya hanya 3 saja, berkisar antara 1 menuntut ilmu, sampai-sampai tercatat beliau punya 4.000 lebih guru. Di antaranya adalah Abu Hanifah, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, dan seterusnya. Dia juga melakukan perjalanan, aktivitasnya adalah berdagang, menjadi pengusaha yang sukses. Saking suksesnya, pernah mengumpulkan uang untuk naik haji, tapi kemudian beliau batalkan. Semua uangnya diberikan kepada seorang perempuan tua yang miskin. Walaupun tidak jadi berangkat, tapi doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga suka melakukan perjalanan yang ketiga, itu perjalanan apa? Perjalanan berjihad. 3 saja perjalanannya: menuntut ilmu, berdagang, dan berjihad. Digelari As-Saffar. Lahir tahun 118, wafat tahun 181 Hijriah. Ulama tabi'ut tabi'in. Lahir di daerah Marwa, Khurasan, yang saat ini masuk wilayahnya wilayah Afghanistan. Siapa kira-kira? Namanya adalah Abdullah bin Al-Mubarak, seorang pakar fikih, pakar hadis, pakar ilmu tasawuf, ulama besar yang paling tidak suka menonjolkan dirinya, yang paling tidak suka identitasnya dalam kebaikan diketahui oleh orang lain. Bahkan ketika beliau berhasil membunuh 3 kesatria terbaik Romawi, pasukan kaum muslimin mendekati beliau dan meminta untuk beliau menyingkap tabirnya, menyingkap penutup wajahnya. Dengan segala rayuan, ajakan, beliau menolak. Sampai datanglah yang bernama Abu Umar, menarik sorban beliau sampai tersingkaplah wajahnya, dan tidak ada satupun yang menyangka ternyata dia adalah Abdullah bin Mubarak. Ketika wajahnya terbuka, maka beliau marah. Dia sampaikan kepada Abu Umar, "Wahai Abu Umar, sungguh engkau adalah orang yang telah merusak suasana hatiku." Dalam riwayat lain namanya adalah Abdah bin Sulaiman. Dan beliau mengatakan kepada Abdah bin Sulaiman, "Wahai Abdah bin Sulaiman, setelah engkau mengetahui wajahku, identitasku, maka engkau akan menjadi orang di hadapan Allah yang akan mempermalukanku." Jamaah sekalian, kenapa beliau marah? Kenapa beliau mengatakan kepada Abu Umar, "Wahai Abu Umar, engkau adalah orang yang telah merusak suasana hatiku"? Sebab kemenangan sejati bukan perlawanan membunuh musuh, bukan mematikan musuh, bukan menaklukkan musuh. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Nantaqilu ila jihadil akbar, minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita hanya berpindah dari jihad kecil menuju jihad yang paling besar. Kemenangan sejati
bukan tentang menaklukkan orang lain, bukan tentang menaklukkan musuh, tetapi kemenangan sejati adalah menaklukkan keikhlasan kita sendiri. Beliau tidak suka wajahnya dilihat oleh orang lain, beliau tidak suka identitasnya diketahui oleh orang lain. Seandainya saat itu beliau wafat, sungguh kewafatannya adalah diraih ketika wajahnya tidak terungkap tentang identitasnya. Tidak ada satupun kaum muslimin yang tahu siapa yang ikut dalam perang tanding sampai dia menjemput syahadatnya atau mati syahidnya. Walaupun kenyataannya beliau hidup dan berhasil menaklukkan ketiga pasukan terbaik Romawi itu, tapi beliau pun masih murka. Sebab apa? Terganggu keikhlasannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itulah salah satu value, nilai yang paling fundamental dari puasa itu sendiri. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus. Semua kita sukses. Dari pagi makan sahur sampai iftar, semua kita sukses. Dari pagi makan sahur sampai iftar, kita tidak ngomongin orang, kita sukses. Kita baca Al-Quran 1 juz, kita sukses. Tapi kenyataannya adalah bahwa puasa esensinya adalah tentang bagaimana amalan senyap, amalan rahasia yang hanya antara kita dengan Allah saja yang tahu. Makan sahur bersama di rumah, kita lepaskan anak kita berangkat ke sekolahnya. Siapa yang jamin di sekolahnya dia tidak mokel? Tahu mokel, Pak? Ini lagi ramai ini. Saya tahu ini juga dari anak saya kelas 1 SD. Dia cerita, teman kakak tadi siang mokel. Saya tanya, apa kak mokel itu kak? Dia ceritalah, dia coba deskripsikan maknanya. Saya nggak paham. Akhirnya saya bukalah chat GPT itu ya. Ternyata chat GPT orang Surabaya kayaknya itu. Tahu dia arti mokel itu apa? Ya. Berbuka puasa di siang hari gitu kan? Nah. Siapa yang jamin anak kita tidak mokel di sekolahnya? Ketika pulang ke rumah dengan wajah yang lesu, langkah yang gontai, wajah yang pucat pasi, dengan lagak-lagaknya dia masih berpuasa di hadapan kita. Siapa yang tahu? Istri yang sahur bersama dengan suaminya, pagi melepas suaminya ke kantor, pulangnya suaminya dengan penuh drama Korea, Masya Allah, menampilkan seolah-olah kondisi badannya lemas, masuk angin, keringat dingin dan seterusnya. Padahal di kantornya baru makan siang 2 porsi misalnya. Siapa yang bisa jamin? Siapa yang tahu? Sehingga kesuksesan kita adalah tentang bagaimana menjaga kualitas amal kita, sejauh mana kita bisa melakukannya dengan senyap, dengan rahasia. Baca Al-Quran. Berapa banyak bacaan Al-Quran kita yang kita baca tanpa diketahui oleh siapapun kecuali Allah di bulan Ramadan ini. Baca Quran di masjid banyak yang lihat. Baca Quran di kereta banyak orang lihat. Baca Quran di halte banyak orang lihat. Baca Quran di kantor banyak orang lihat. Pertanyaannya, mana ayat Al-Quran yang sudah kita baca di bulan Ramadan ini yang lihat hanya Allah Subhanahu wa taala? Kita kembali kepada ayat pertama yang turun terkait dengan surat Al-Muzammil, setelah Al-Alaq, Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Perintah warattilil Qur'ana tartila itu dikaitkan dengan perintah salat tahajud. Di malam hari, di penghujung malam bacalah Al-Quran. Lakukan dengan senyap. Mana air mata kita yang kita lakukan dengan senyap, yang kita teteskan dengan rahasia? Mana sedekah kita yang kita lakukan dengan senyap, yang kita rahasiakan menjadi amalan yang rahasia? Mana zikir kita yang senyap? Mana qiyamul lail kita yang senyap? Semua amalan-amalan yang ternyata 3 di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di padang mahsyar, nomor 5, 6 dan 7 adalah amalan rahasia semua. Rajulun da'atuhu imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah.
Orang yang diajak berzina dengan seorang perempuan yang punya kedudukan dan kecantikan, dalam senyapnya, dalam kesendiriannya, dia tidak mengumbar takut kepada Allahnya di hadapan umum, tapi dia buktikan dalam kesendiriannya saat kemaksiatan sudah terbuka lebar. Dia bilang, saya takut sama Allah. Orang-orang yang bersedekah sampai kemudian dia sembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Sedekah rahasia, sedekah senyap. Dan orang-orang yang ingat Allah dalam kesendiriannya, khalian fafadat ainah, kemudian meneteslah air matanya. Kalau muhasabah kubra, istighasah kubra, zikir akbar dan seterusnya, menangis sesenggukan kita, didengarkan kanan kiri kita. Air mata kita dilihat kanan kiri kita. Dan kalaupun kita ditanya kenapa nangis, kita kadang bingung juga, Pak, kenapa kita nangis? Cuman kena resonansi kanan kiri kita saja kan? Dia ikut nangis, kita ikut nangis. Tapi mana yang benar-benar murni dalam sujud panjang kita, di tengah malam gak ada yang tahu kita nangis. Sampai Rasul mengibaratkan dalam sebuah pesan tersiratnya, kalau perlu ada amal yang tidak perlu diketahui oleh pasangan kita sendiri. Ini dalam konteks kebaikan. Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla fa'ayqadha imra'atahu fa'in abat nadhaha biwajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat fa'ayqadhat zawjaha fa'in aba nadhahat biwajhihi al-ma'. Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, dia salat 2 rakaat, kemudian dia bangunkan istrinya, kalau istrinya enggak mau maka dipercikan air di wajahnya. Sebaliknya Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, dia salat, kemudian dia bangunkan suaminya, kalau suaminya enggak mau maka dicipratkanlah di wajah suaminya itu air. Di sini ada pesan tersirat luar biasa. Orang yang Allah berikan rahmat adalah orang yang bangun di malam hari, dia salat dulu baru bangunkan pasangannya. Kalaulah setelah dibangunkan pasangannya, dia mengajak tahajud bersama, qiyamul lail berjamaah, setidaknya Nabi ingin mengatakan apa? Sudah ada 2 rakaat tahajud sebelumnya yang telah dia lakukan, yang suaminya atau istrinya bahkan tidak tahu. Silakan Anda bangunkan pasangan dan ajak tahajud bersama, tapi dahulukan dengan rakaat-rakaatmu yang bahkan kau lakukan kepada Allah, bahkan pasanganmu pun tidak tahu. Dalam konteks kebaikan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala adalah liyabluwakum ayyukum akhlasu amala. Mana yang paling ikhlas di antara kita amalnya, dan salah satu mengujinya adalah sejauh mana kualitas amal kita tetap sama, apa yang kita lakukan saat dilihat orang lain dengan apa yang kita lakukan saat dalam kesendirian. Setidaknya itu yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjelaskan apa itu makna ikhlas. Jamaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan benar saja melebihi waktu yang sudah dijatahkan buat saya. Mudah-mudahan ini bukan bagian dari korupsi, ya. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.